Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah ditentukan. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap minat mahasiswa menggunakan produk paylater non-syariah. Dengan anggota penelitian, yang pertama, Bapak Zainal Abdul Haris, yang kedua, Ibu Retno Widyastuti, dan saya selaku presenter, Angel Chandra Septin, dari jurusan Akuntansi Prodi D4 Keuangan Politeknik Negeri Malang. Yang pertama yaitu latar belakang. Paylater merupakan metode beli sekarang bayar nanti yang hadir di kalangan milenial. Paylater non-syariah memudahkan bagi pengguna yang tidak memiliki kartu kredit. Pengguna paylater non-syariah ada di persentase 54,3% menurut dailysocial.id tahun 2020. Kemudahan dalam pelayanan paylater non-syariah perlu dilakukan tinjauan ulang dari segi keuangan syariah, yang mana harus terhindar dari transaksi yang berupa riba, gharar, dan maisir. Dalam penelitian Arif tahun 2019, riba yang artinya pertumbuhan, kenaikan, dan pertambahan, gharar yang artinya jual beli dilarang, maisir yang artinya transaksi yang bersifat untung-untungan. Adapun dua fatwa terbaru tahun 2018, yang pertama, Fatwa nomor 116 garing DSN MUI garing Romawi 2 garing Romawi 9 garing 2018 tentang uang elektronik syariah. Yang kedua, Fatwa nomor 117 garing DSN MUI garing Romawi 2 garing 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis TI berdasarkan prinsip syariah. Di Kota Malang terdapat salah satu kampus yang bernama Politeknik Negeri Malang, yang di dalamnya terdapat jurusan akuntansi yang kesehariannya mempelajari akan keuangan, baik itu keuangan syariah maupun keuangan non-syariah. Minat mahasiswa dalam menggunakan produk paylater non-syariah perlu dilakukan tinjauan ulang oleh mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang. Dari sini, peneliti tertarik untuk membahas tentang pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat mahasiswa menggunakan produk paylater non-syariah. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Objek penelitian dilakukan kepada mahasiswa Politeknik Negeri Malang. Jenis penelitiannya penelitian kuantitatif, dijelaskan dalam bentuk angka, populasi jurusan akuntansi, sampelnya D3 akuntansi, D4 akuntansi manajemen, D4 keuangan angkatan 2018 hingga 2021. Menggunakan rumus Lovin yaitu N dibagi 1 ditambah N E kuadrat yang hasilnya 95,48 yaitu 95 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan secara online sekaligus wawancara kepada 10 responden untuk memperkuat hasil analisis. Variabel penelitian dibagi menjadi dua. Variabel X literasi keuangan syariah, di mana terbagi menjadi literasi keuangan syariah dasar, riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya, variabel Y, minat mahasiswa menggunakan produk paylater non-syariah, terbagi menjadi dua, yaitu variabel ketertarikan produk paylater non-syariah dan kepuasan penggunaan produk paylater non-syariah. Sumber datanya dilakukan menggunakan data primer. Metode analisis ada tiga. Yang pertama, uji asumsi klasik. Ada uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Analisis regresi linear sederhana, Y sama dengan A plus BX. Uji hipotesis, uji T, dan uji determinasi R-square. Untuk hasil analisis, yang pertama yaitu uji normalitas. Terlihat bahwa grafik p-plots titik-titik mengikuti garis diagonal atau tidak menjauhi garis diagonal. Hal ini dapat berdistribusi normal. Yang kedua, uji heteroskedastisitas menggunakan metode scatterplot.
penyebaran tidak teratur dan bergelombang, tidak bergelombang dan tidak terlihat membentuk satu pola, baik itu berkumpul di atas maupun di bawah. Dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dan layak untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas dengan metode Glatzer. Uji heteroskedastisitas tidak terjadi heteroskedastisitas, di mana nilai signifikan lebih besar dari 0,05, yaitu 0,068. Yang keempat, analisis regresi linear sederhana menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX, di mana A konstanta 49,727 dan B minus 0,046. Yang artinya setiap penambahan 1% pada nilai variabel X, maka nilai variabel Y bertambah sebesar minus 0,046. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji t-tes atau t-hitung dilakukan perbandingan kepada t-tabel dengan signifikan kesalahan 0,05 atau 5%. Kriteria uji parsial t-hitung lebih besar dari t-tabel. Dengan rumus derajat bebas, t-tabel N dikurangi K dikurangi 1 dengan hasil yaitu 1,989. Maka t-hitung kurang dari t-tabel. Minus 0,242 kurang dari 1,989. Maka HA ditolak, yang artinya variabel X dan variabel Y tidak berpengaruh. Selanjutnya adalah uji determinasi atau R-square. Uji R-square besarnya kontribusi sebesar 0,001, maka besarnya kemampuan variabel X dalam menjelaskan variabel Y sebesar 0,1%, sedangkan 99,9% kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Selanjutnya yaitu hasil dari wawancara 10 responden, di mana minat menggunakan produk paylater non-syariah. Ada yang berminat, yaitu Ratna, responden kedua, Andi, Faiz, Andin, Alia, Anissa, dan Alfi. Yang berminat, yaitu Ikro dan Adit. Terpaksa menggunakan produk paylater non-syariah, dan jika kualitas dan kuantitas tidak sesuai dan yang diharapkan, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tetap membayar tagihan dan menonaktifkan adalah Ratna, Anggi, Faiz, Andin, Anissa, Alia, dan Alfi. Selanjutnya, konfirmasi ulang kepada penjual, yaitu responden kedua, Ikro dan Alia. Selanjutnya, terima apa adanya karena kesalahan pembeli tidak mengecek ulang, yaitu Adit. Selanjutnya, lebih teliti dan cek rating bintang sehingga menjadi tolak ukur sebelum membeli, yaitu Alfi. Untuk 10 responden, sepakat besarnya bunga 2,95% adalah riba, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bunga dapat digantikan sebagai sistem bagi hasil oleh responden kedua, Anggi, Faiz, Adit, Alfi, dan Alia. Selanjutnya diberlakukan seperti bank syariah oleh Ratna. Selanjutnya, paylater non-syariah diubah ke pinjaman syariah oleh Anissa. Paylater non-syariah diubah ke pinjaman muamalah oleh Andin. Selanjutnya yaitu kesimpulan, literasi keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan produk paylater non-syariah pada mahasiswa Politeknik Negeri Malang angkatan 2018 hingga 2021. Berdasarkan uji T, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuan literasi keuangan syariah, maka semakin sedikit pula atau bahkan tidak ada minat dalam menggunakan produk paylater non-syariah. Mahasiswa Politeknik Negeri Malang telah memiliki dasar dan pengetahuan akan literasi keuangan syariah sekaligus telah memahami konsep dasar keuangan syariah, serta hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan sesuai dengan akad-akad syariah.
Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.